Annyeong 여러분. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Kindleland episode 4. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 4, Gwon memilih untuk pergi. Laki-laki itu meminta maaf atas perbuatannya. Ketika Sarang memberikan kesempatan, laki-laki ini ada janji dengan temannya yang membuat Sarang kecewa. Bahkan saat Sarang pergi, laki-laki itu tak mengejarnya. Di lain tempat, Gwon menekan-neka perasaannya kepada Sarang. Lalu ia membuang hadiah yang telah ia persiapkan. Ia ditegur oleh polisi karena membuang sampah sembarangan. Namun anehnya, polisi itu seperti membaca perasaan Gwon, bahkan memberikan saran dan lebih epiknya lagi. Kedua laki-laki ini terlibat adegan curhat. Melihat polisi itu tak jauh beda darinya, ia memberikan cemilan untuk polisi itu. Di dalam bis, Sarang berniat untuk menjumpai neneknya. Di kedai milik neneknya, para pelanggan memanggil Sarang dengan sebutan menantuku, yang membuat neneknya geram. Ketika mereka tinggal berdua, neneknya meminta untuk Sarang segera menikah dan memiliki anak seperti Daeul. Saat neneknya ingin menyiapkan makanan untuk kekasihnya yang bernama Yunam, Sarang menghentikannya karena hubungan mereka telah berakhir. Tak lupa, sang nenek pun menyemangatinya. Di sebuah tempat, komisaris Gu Ilhan tengah bersama rekannya pemilik Royal Hotel. Laki-laki itu membanggakan hotelnya yang menjadi nomor 1 di bagian ruang istirahat, yang membuat komisaris langsung mensidak anak-anaknya. Ia marah karena mereka telah kalah dari Royal Hotel dan ia ingin mengambil kembali hal itu dan juga meminta agar meningkatkan di semua bidang. Begitu ayahnya pergi, perang pun kembali terjadi. Kalau Bu Gu meminta agar Gwon tak ikut campur karena ia akan menanganinya. Saat Sarang berpamitan, ada saja kata-kata mutiara hitam yang keluar. Tak lama manajer Kindleland datang untuk menjemput Sarang. Manajer baru itu terlihat begitu baik dan menerangkan beberapa hal. Di ruang ganti, Sarang terlihat cantik dengan seragam barunya. Gwon yang tak fokus padahal Gwon harus segera memikirkan jalan keluar atas masalah hotel, membuat Pano mengatakan kalau ia bersedia menggantikan Gwon, tentu saja dengan sedikit drama. Di tengah drama itu, manajer datang bersama Sarang. Manajer datang memperkenalkan Sarang, namun Gwon malah meminta untuk lebih ekstra mengajari Sarang. Dan hal itu terlihat jelas oleh Pano kalau Gwon menyukai Sarang. Dan Pano terus saja menjuliti atasannya itu sampai dia diberikan hadiah. Di tempat yang baru ternyata penuh tipu muslihat. Begitu manajer itu pergi, mereka langsung berubah, bahkan saat mendatangi surat pun ia diminta untuk menghapus sosial medianya. Di Mall King, Bugu tengah mensidak tempat Daeul bekerja, dan kali ini Bodo Rahi ditempatkan di sana karena penjualan mereka yang tinggi, dan itu seperti musibah. Di tim Pyonghwa ditegur karena penjualannya sedikit dan harus diubah. Di dapur, Bugu ingin yang terbaik, bahkan ia langsung memecat orang yang tak sesuai menurutnya. Pano yang menyampaikan hal itu kepada Gwon, dan Gwon ingin bertemu dengan staf Kindleland, dan Bugu melihat itu. Namun saat rapat diadakan, Gwon malah hanya berfokus pada Sarang saja. Di kamarnya, Gwon mengirimkan pesan pada Sarang untuk berbicara, tapi sampai lebaran monyet, Sarang tak membalas pesan itu. Bahkan saat ada panggilan masuk, ia mengabaikannya. Pyonghwa dan Sarang menceritakan apa yang telah mereka alami hari ini, yang membuat mereka iri dengan Daeul. Padahal, saat berada di rumah, Daeul diperlakukan seperti kuda lumping yang harus melayani hama wereng. Gwon memilih langsung menemui Sarang, mempertanyakan kenapa tak membalas pesannya. Gwon mengajak Sarang makan bersama, namun Sarang menolak. Saat Pano memperlihatkan foto yang harus dipilih Gwon, Gwon tak fokus lalu meminta Pano mengadakan makan malam dengan alasan penyambutan. Saat bekerja, Pyonghwa digoda oleh kepiting capit yang harus membuat sang pangeran datang membantu. Tanpa basa-basi, ia mengajak makan bersama. Terlihat jelas kalau laki-laki ini begitu mengagumi Pyonghwa. Bahkan terang-terangan mengatakan kalau ia ingin lebih mengenal tentang diri Pyonghwa. Saat pintu terbuka, Gwon tampak bahagia. Namun saat tahu satu RT hadir, ia tak bisa berkata-kata.
Saat acara berlangsung, ia melihat Sarang seperti tak terlalu suka, lalu Guon menggantikannya dengan Stick yang membuat yang ada di sana terlihat tak senang. Stick tiba dengan beberapa macam. Lihat Sarang tak bergerak, Guon meminta Pano untuk memotongnya, membuat Sarang bertambah panik dan langsung menelan Stick panas itu. Sarang menghubungi Guon agar menghentikan tingkahnya itu. Saat tiba di rumah, Sarang disambut oleh temannya. Saat membuka hadiah yang diberikan, ia terkejut dan memberitahu kalau ia telah putus. Teman-temannya itu berusaha untuk menghibur Sarang. Begitu masuk ke ruangannya, Bu Gu tengah memegang jam saku dan aksi sindir pun tak terhindar. Ia meminta untuk membuang jam tersebut. Ingatan Guon kembali ke masa lalu. Saat bekerja, Sarang diperingatkan untuk diam saja. Namun yang terjadi malah tamu komisaris mengenal Sarang dan meminta rekomendasi minuman yang cocok. Komisaris bertambah senang dengan Sarang. Guon kini tengah mencari data pegawai pada tahun 1989, namun tak menemukannya. Saat Sarang pulang, Yunam sudah menunggu, namun kali ini ia mengambil keputusan yang benar dengan meninggalkan laki-laki itu. Dengan perasaan sedih, Sarang menuju ke suatu tempat, hingga ada laki-laki datang memayunginya. Saat berbalik, ia melihat Guon, namun laki-laki itu malah mengatakan kalau tempat itu adalah tempatnya. Dan saat hendak pergi, Sarang malah terjatuh. Dan episode 4 pun berakhir, lanjut episode 5.